Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Java, pasti sehat ya. Akhirnya setelah 2 bulan tank display yang di belakang saya ini kosong, sore ini ada mood untuk coba mendesain ulang. Jadi bahan-bahan dari kemarin itu ceritanya banyak sudah. Cuman setelah saya ngerangkai kayu, tiba-tiba ada konsumen datang, laku. Terus ada lagi kayu datang lagi, udah cocok nih, udah masukin sini-sini, udah dibentuk sana sini, udah coba digambar, laku juga. Dan akhirnya sore ini saya akhirnya memutuskan untuk harus mendesain tank yang di belakang ini biar cepat diisi, daripada setiap kali ditanyain konsumen terus apa saja bahan-bahan yang dipakai. Nah, ikutin terus vlog kali ini. Oke. Untuk yang pertama kali kita akan bahas akuarium atau tank. Untuk tank display JavaScape yang kemarin itu panjangnya semeter 50, lebar 50, tinggi 50. Cuman sekarang saya upgrade jadi panjang semeter 60, lebarnya 60, tinggi 60. Kenapa saya bikin cuman semeter 80? Karena kebetulan kaca yang di depan ini panjangnya 2 meter, kaca depan ini. Jadi mau nggak mau saya tetap maksimal untuk mempertahankan sisi estetikanya. Saya bikin ukuran panjang semeter 80. Terus kenapa 60, tinggi 60? Kebetulan untuk desain kali ini, untuk di akuarium ini tidak full aquascape ya. Jadi nantinya saya akan combine beberapa ikan. Lebih tepatnya ini tank made buat ikan sih. Di sini rencana saya mau kasihkan discus, terus ada Altum Orinoco, terus beberapa jenis rainbow karena saya senang banget sama jenis rainbow. Ada bosmani, ada peacock, ada rainbow balon dan lain sebagainya. Terus saya coba pakai pari air tawar mungkin. Cuma nanti saya belum tahu ya apa dia aman dengan ikan-ikan yang saya taruh di sini nantinya. Mungkin Sobat Java ada yang lebih tahu bisa komen di bawah. Nanti bisa kasih saran ke saya. Untuk akuarium segitu. Terus soal lampu. Nah ini lampu kemarin saya sempat di akuarium sebelumnya saya sempat disupport sama Pak Arif Hamsa HAD pakai LED Philips dan itu bertahan sampai 3 tahun dengan berkali-kali ganti desain yang di tank yang lama. Terus akhirnya setelah saya ganti akuarium yang lebih gede, saya memutuskan untuk mencoba memakai HPR LED. Nah ini buatannya LED-nya Aquamanore. Nanti saya sertakan link deskripsinya di bawah ya. Jadi Sobat Java bisa langsung pesan ke Aquamanore. Ownernya Adnan Ardiansyah namanya. Ini saya minta dengan spek 3 mode, low, medium, high. Untuk komposisinya sih saya nggak terlalu nggak terlalu rewel karena saya cuma bilang ke Adnan bahwa saya pengen dapat komposisi warna yang bagus buat tanaman dan ikan. Tapi nggak terlalu pedas di mata. Jadi ya begini hasilnya. Ini total 288 watt 3 mode. Nah itu untuk lampu dan akuarium. Oke, setelah kita bahas yang tadi dari akuarium sama lighting, sekarang kita bahas kabinet dulu deh. Ini kabinet pakai HPL, terus pakai besi. Saya lupa ukurannya. Cuman rangkanya pakai besi. Karena mengingat ini akuarium dengan volume air yang lumayan gede dan berat pastinya, saya memutuskan pakai rangka besi di dalamnya. Oh ya, ada cerita unik tentang kabinet ini. Jadi pertama-tama dulu saya mau bikin kabinet itu pakai ya seperti yang standar kabinet biasa, pakai pintu kanan kiri. Rencana mau pakai 3. Terus tiba-tiba saya melihat di salah satu video YouTube ada penghobis diskus lagi ngebahas soal
equipmentnya dia, dari mulai akuarium dan lain-lain termasuk kabinetnya, wah saya tertarik gitu loh. Ternyata ada yang bikin kabinet agak unik. Jadi kabinetnya memakai magnet, HPL-nya ditempel pakai magnet. Dan itu terus terang belum pernah saya lihat sebelumnya di video-video lain. Di teman-teman juga saya belum pernah lihat, baru dari situ. Terus saya berpikir, wah ini unik juga kalau diterapin di kabinet di Mabes Javascape. Terus akhirnya saya sama tim berunding gimana bisa nggak gitu bikin kabinet dengan seperti ini. Alhamdulillahnya bisa gitu. Dan ini hasilnya gitu. Ya walaupun masih agak sedikit kurang presisi, tapi saya sangat puas ya bikin ini. Ini contohnya seperti ini sih, simpel. Jadi ini ada mana di dalam, cuma tinggal ditempel gini. Ya ada sisi negatifnya juga, cuman kalau sisi nggak bagusnya, kalau pas misal Sobat Java punya anak kecil bikin kabinet kayak gini, punya anak kecil agak sedikit repot, agak sedikit bahaya. Karena ini gampang untuk ditarik sama ditutup ya. Nah biasanya kayak gitu aja. Cuman ini jauh lebih rapi, menurut saya jauh lebih estetik, lebih bagus. Terus poin selanjutnya, oh ya soal filtrasi. Untuk filter saya dari dulu untuk tank pribadi sih, saya memang lebih suka kanister daripada saya menggunakan sump filter. Pertama, saya lebih gampang kontrol maintainnya gitu. Walaupun mungkin sebagian teman-teman berpikir lebih bagus pakai sump ya. Ya cuman itu balik ke selera masing-masing. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai kanister filter. Untuk kanister, saya memakai 2 kanister ini kebetulan untuk yang ini. Karena alasan kenapa 2 kanister, walaupun memang ini tanknya tidak full aquascape, cuman tetap ada tanaman. Maka dari itu untuk mencapai arus yang bagus, yang full menyeluruh arus bagus, saya memutuskan untuk memakai 2 kanister filter. Untuk yang di kanan kita coba ya, cek lihat. Untuk yang di kanan ini saya memakai kanister EGM 2250. Ini kanister ini udah discontinue, udah nggak diproduksi lagi. Ini sebetulnya kanister lama saya ya, yang udah berapa tahun ya nggak pernah dipakai, dan udah hampir 2 tahun nggak dipakai. Karena dari dulu memang saya sejujurnya saya punya angan-angan, wah suatu saat saya pengen punya kanister yang gede, entah dipakainya kapan. Dulu saya dapat ini dari orang Surabaya, dan kebetulan alhamdulillah dapat harga miring. Ya second, sudah pasti second, cuman kondisinya masih bagus banget. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil. Kenapa 2250? Karena dia flow-nya nggak terlalu gede ya, tapi nggak segede kakaknya. Kalau kakaknya kan 2260. Kalau di 2260 dipakein di 1,80 m, terlalu badai, arusnya terlalu gede banget gitu. Maka dari itu saya dari dulu memang carinya yang 2250. Ini kayaknya sekarang memang udah discontinue, jadi temen Sobat Java kalau misal mau beli udah nggak ada yang baru, jadi carinya harus yang second condition. Nah untuk filter yang kedua saya memakai EHEM 2217. Nah ini dia ya. Nah ini EHEM 2217. Nah kenapa EHEM 2217? Karena punyanya ini. Dulunya sebetulnya saya ngincarnya itu EHEM 2215. Jadi pas banget ini. Jadi tank idaman saya emang di 1,80 m. Terus rencana saya memang pakai EHEM 2250. Dan alhamdulillahnya dapat. Terus untuk filter yang kedua sebetulnya pakainya EHEM 2215, bukan EHEM 2217. Cuman ya sudah lah ya, EHEM 2215 saya kebetulan agak susah carinya kemarin. Yang second yang kondisinya hitungannya masih bagus ya. Ya saya pakai apa yang ada dulu ya.
Terus oh ya, setelah filter CO2. Ini saya injek CO2 untuk akuarium ini. Kenapa? Karena pertama, akuarium ini tidak full fish meat, jadi tidak melulu cuman ikan. Di sini nanti ada tanaman, ada pasir, ada batu, terutama ada tanaman ya. Jadi mau nggak mau tetap saya harus memakai injek CO2. Ada saran dari beberapa sahabat saya, teman-teman saya di Discuss Lover sama penghobis Altum Orinoco. Kebetulan saya memang penyuka Altum Orinoco, bahwa tidak terlalu perlu menggunakan CO2. Ya hitungannya perlu nggak perlu. Kalau mau pakai boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah itu yang saya jelaskan tadi. Pertama soal tanaman. Yang kedua, kenapa saya pakai injek CO2? Karena saya menjaga pH air biar stabil. Jadi alasan saya memakai CO2 itu menjaga air ini agar stabil pH-nya, biar ikan juga nggak gampang swing. Apalagi jenis-jenis kayak Altum Orinoco itu agak rentan ya di pH ya. Kebetulan air di sini juga pH-nya swing. Mungkin nantinya juga saya tetap akan pakai air RO, bukan air sumur. Oh ya, bahas media filter. Untuk media filter, untuk kali ini saya nggak mau sembarangan. Jadi saya nggak pengen abal-abal. Saya pakai brand yang sudah terpercaya, yang sudah benar-benar terbukti keampuhannya. Untuk soal media filter, saya pakai ini, kalau bacanya apa ya ini, Jo? Sekem atau apa ini? Sekem. Ya entah Sobat Java bilangnya seacem atau sekem atau apa. Kalau saya lidahnya Jawir ya, seacem lah ya. Nah saya mempercayakan seacem Matrix kali ini untuk di dua filter ini. Kemarin saya menghubungi kerabat saya, teman sahabat saya lama, namanya Ko Budi. Tokonya di Aqua for Nature. Kalian bisa juga dapatkan di sana. Kalau di wilayah Jogja bisa dapatkan di JavaScape. Ini saya pakai ini karena dari review beberapa pengguna ini sangat bagus. Jadi saya memutuskan untuk full memakai Seacem Matrix. Sebetulnya ada satu lagi sih pakai Seacem Purigen, cuman barangnya belum datang. Kenapa saya pakai Seacem Purigen? Karena hardscape yang ada di sini kan kayu santigi, jadi tanin itu jauh lebih banyak. Nah untuk mengurangi tanin itu pakai Seacem Purigen itu. Cuman saya barangnya belum sampai ya, jadi mungkin nanti kita akan review lagi untuk Seacem Purigen. Nah untuk step selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana runtutan atau urutan dari mulai bakteri starter, rumah bakteri, pupuk dasar, sampai substrat. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama bakteri starter. Dari tahun 2000 berapa ya? 2000 sekitar 2016, 2015 akhir saya selalu memakai satu produk yang menurut saya bagus ya. Sampai sekarang juga saya masih pakai untuk di dekoran akuarium di klien-klien saya, baik saya pribadi, dan saya juga merekomendkan ke teman-teman yang lain. Saya selalu memakai produk dari Aquariset, namanya Aqua Sehat. Nah ini produk. Belum ya? Enggak ya? Oke ya. Oke, nah ini Aqua Sehat baik banget, bagus banget untuk aquascape kalian, untuk mempercepat proses maturisasi tank kalian agar bakteri yang di dasar juga cepat jadi. Saya selalu pakai Aqua Sehat. Ini untuk bakteri starter. Dan posisi ini ditaburkan di paling awal. Lebih dari cukup untuk akuarium dengan panjang 90 cm, lebar 40 cm. Nah, karena ini panjangnya 1,80 m, saya memakai 2 pieces nanti. Jadi kalau Sobat Java pengen dapetin ini, bisa dapat di JavaScape akuarium kalian. Nah untuk yang kedua, rumah bakteri. Untuk rumah bakteri saya dari dulu juga mempercayakan produk dari Aquariset, namanya Power Grow.
Nah, Power Grow ini juga bagus ya, sangat bagus menurut saya. Dari tahun 2015 akhir itu saya memakai produk ini sampai sekarang, dan di klien-klien saya juga memakai ini, sangat bagus untuk sebagai rumah bakteri. Nah, di sini juga teman-teman atau Sobat Java juga bisa melihat urutannya, dan urutan ini juga saya pakai sampai sekarang. Jadi pertama tadi Aqua Sehat, ini Aqua Sehat, terus ada Power Grow. Nanti ketiga ada Aqua Gizi. Aqua Gizi itu pupuk dasar. Setelah ini kita akan bahas. Terus ada keempatnya media. Media itu bisa pasir, bisa soil, bisa semuanya. Jadi media itu bebas. Oke, untuk langkah yang kedua saya memakai rumah bakteri merek Power Grow. Terus yang ketiga pupuk dasar. Untuk pupuk dasar juga saya selalu memakai produk dari Aqua Reset. Namanya Aqua Gizi. Nah, ini produk ini saya udah pakai udah lama juga, dari mulai ngarpetin Donoy, Monte Carlo. Nanti ada ya di slide video di bawah. Contohnya saya memakai Aqua Gizi. Itu tanamannya Donoy semua, jadi bagus banget. Kebetulan Donoy itu juga tanaman yang agak susah. Nah, pakai Aqua Gizi udah sangat lebih dari cukup. Ini juga saya rekomendkan kepada Sobat Java di rumah yang pengen cari pupuk dasar yang bagus. Nah, ini Aqua Gizi. Oke, untuk selanjutnya untuk media tanam atau pasir ya, saya memakai Yamaya Sen. Nah, ini nih Yamaya Sen. Kelihatan ya. Ini saya kebetulan udah buka, terus saya tadi udah cuci sama udah keringkan. Ya, untuk antisipasi ada debris, debu. Karena kalau pasir natural kayak gini pasti menyisakan sedikit debu ya. Jadi untuk memperkecil debu saya cuci terus saya keringkan. Nah, ini saya memutuskan pakai ini karena memang konsep awal saya kan untuk akuarium kali ini fish mat ya, untuk ikan terutama. Jadi saya membutuhkan pasir yang warnanya agak cerah. Kenapa enggak silika gitu? Nah, kan ada silika warna putih. Pasti Sobat Java juga bertanya, kenapa nggak pakai silika warna putih? Karena kalau pakai silika warna putih itu harus sering sifon. Jadi maintenance-nya itu harus lebih sering. Lebih enakan pakai ini. Jadi dia nggak berwarna coklat-coklat banget lah, tapi tetap natural. Gitu Sobat Java. Oke. Itu susunannya dari mulai bakteri starter, rumah bakteri, pupuk dasar, terus media tanam sudah saya jabarkan. Jadi saya harap Sobat Java jauh lebih sekarang udah lebih tercerahkan ya. Oke, setelah kita ngobrolin soal urutan tadi, ada bakteri starter, ada rumah bakteri, ada pupuk dasar, terus ada media. Sekarang kita lanjut ke bahan hardscape yang akan dipakai di tank belakang ini. Untuk batu saya masih mempercayakan, lagi suka ya, saya lagi suka satu batu dari batuan lokal. Cuma ini batu ini agak unik, bagus menurut saya dari segi tekstur, warna, kalau udah di dalam air juga bagus. Terus dia mirip sama batuan namanya batu Frodo ya Yoga ya. Frodo. Batu Frodo itu dari Polandia kalau nggak salah. Kalau Sobat Java penasaran tuh bisa lihat di web IG-nya, kalau nggak salah IG-nya IDE Poland. Nah, itu ada itu contoh batuan Frodo, itu bagus banget. Nah, untuk Turli ini mirip banget, dan saya sangat suka untuk teksturnya, baik tekstur terus warna di dalam air juga sangat natural. Begini batunya, contohnya. Nah, kelihatan nggak? Oke. Jadi dari tekstur batunya ini bagus banget. Terus di dalam air, kalau memang pengen Sobat Java pengen tema natural, untuk kayak natural di sungai atau natural
model-model tipe-tipe jungle. Nah, cocok banget untuk pakai batu ini. Ini juga bagus banget untuk style Iwagumi ya, ataupun mountain. Cuman kekurangan batu ini terlalu berat. Jadi kalau Sobat Java pengen pakai batu ini, harus dipastikan bahwa akuarium kalian tebal kacanya harus sesuai. Jangan misal akuarium semeter terus tebal kaca cuma 6 mili. Semua 6 mili, alas 6 mili ya berat. Itu agak beresiko untuk batu ini, karena batu ini termasuk tergolong batuan berat. Terus untuk kayu saya memakai, kali ini saya memakai Santigi. Ini saya kasih contoh kayu Santigi kayak gimana. Ini kayak gini contohnya, kayak kelihatan ya. Kenapa saya memakai kayu Santigi? Ada beberapa kelebihan dari kayu ini. Saya jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan kayu ini ya. Untuk kelebihan, Sobat Java udah lihat ya, kayu ini mempunyai tekstur yang bagus banget, yang tidak dimiliki oleh kayu lain, karena tekstur ini terbentuk dari alam. Jadi angin kan ini kayu ini pakai Santigi karang, Santigi karang ini adanya di kayak pesisir laut kayak gitu, pesisir pantai gitu. Jadi tekstur Santigi ini terbentuk karena selalu tergerus sama angin. Jadi terbentuk alami seperti ini. Nah, terus kelebihan dari Santigi selain tekstur, yang kedua, untuk Santigi karang dia langsung tenggelam. Jadi nggak ada istilahnya ngambang-ngambang atau itu nggak ada. Beda sama jenis kayu kayak rasa mala, terus ada kisirem, terus ada jenis-jenis kayu kayak senggani atau beberapa jenis kayu lain. Itu mungkin masih dibutuhkan pemberat kayak jenis batu, diberatin di batu ataupun dilem di batu dulu. Kalau ini enggak, jadi kayu ini langsung tenggelam. Ini juga buat di filosofi orang Jawa juga kayu ini memang mempunyai apa ya, istilahnya mempunyai aji ya. Aji itu kayak pamor lah istilahnya. Jadi kayu ini bagus banget untuk aquascape. Nah, sebetulnya ada yang lebih bagus dari ini sih, kayu bakau. Cuman sayangnya kita nggak bisa untuk ngambil kayu bakau karena kebanyakan kayu bakau sudah terdapat di daerah konservasi. Ini kayu Santigi ini juga saya dapat bukan di daerah konservasi, benar-benar di daerah yang sudah ada izinnya. Jadi bukan barang ilegal ya, ini barang legal. Jadi kalau mau Sobat Java pengen dapat kayu Santigi ini, bisa langsung ke Javascape Aquarium Gallery. Dari ukuran kecil 30 cm sampai ukuran extra large dari ukuran 1,80 m, 2 meter juga ada. Oke, mungkin cuma untuk bahan hardscape cuma 2 itu, saya nggak pakai yang lain. Dari mulai batu saya cuma pakai batu turli. Terus batu turli selain di Javascape, Sobat Java kalau memang butuh juga ada di kota manapun juga kayaknya udah ada ya, kayak di Jakarta juga ada. Terus rata-rata udah menyebar di seluruh Indonesia untuk batu ini, jadi nggak akan susah dapetinnya. Terus untuk kayu Santigi, nah kalau kayu Santigi ini memang masih agak susah dapetinnya, jadi di beberapa seller aja. Untuk di Javascape, insya Allah ada dari mulai ukuran kecil sampai ukuran extra large.